Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan yang kemarin fi birril walidain, sekarang fi dammi aqil walidaini wa fadilati birrihima, di dalam menerangkan bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya, dan di dalam menerangkan keutamaan berbuat baik kepada keduanya. An Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, annahu qala, sungguhnya beliau berkata, ya Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bari'un mimman lam yu'addi haqqa walidayhi, saya bebas nggak tanggung jawab ya. Kamu tahu, saya tidak akan tanggung jawab, saya tidak mau peduli kepada orang yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Jadi setiap orang itu punya kewajiban kepada kedua orang tua, sebagaimana diterangkan minggu yang lalu. Ana bari'un mimman lam yu'addi haqqa walidayhi. Faqultu ya Rasulullah, fa illam yakun ma'hu syai', ya Rasulullah, jika dia orang itu tidak mempunyai sesuatu yang akan diberikan kepada kedua orang tuanya, apa yang harus dikerjakan ya Rasulullah? In lam yakun lahu syai', in lam yakun lahu syai', qala idza sami'a qaulahuma, jika mendengar perkataan keduanya memanggil apa, falyaqul sam'an wa ta'an, jangan pernah menentang ya, jangan pernah menentang, jawab iya saja. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat ya, nggak usah menentang. Wala yakul lahu ma'uf, jangan kalau diperintah kemudian berkata enggak mau saya. Wala yanharhuma, jangan menghardik keduanya, enggak boleh. Jangan berkata kasar kepada keduanya, apalagi menghardiknya. Wal yakul lahuma qaulan karima, dan harus berkata kepada kedua orang tua kamu perkataan yang baik, yang lembut, yang perkataan yang lemah lembut, jangan yang kasar. Falyakul lahuma qaulan karima, jangan berkata kasar. Untuk apa sholat? Ja'a rajulun ila Nabi alaihi salatu wassalam, datang seorang laki-laki kepada kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, faqala, ya Rasulullah, ausini biwasiyatin, ya Rasulullah, berilah aku wasiat, nasihatilah aku wasiat, kasihlah aku nasihat ya Rasulullah, kasihlah aku wasiat ya Rasulullah dari engkau ya Rasulullah, biwasiyatin, dengan wasiat, antafi'u biha fid dunya wal akhirah, dengan nasihat yang bisa aku ambil manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kasihlah aku wasiat, wasiatmu ya Rasulullah, yang dengan wasiat itu aku bisa mengambil manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda siapa kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kallaka walidun wa walidatun, apakah engkau punya ayah dan punya ibu? Walidun ayah, walidatun ibu.
abun, hal laka abun, na'am, hal laka umun, nah, sama, hal laka walidun, ayah, wa walidatun, ibu. Ya, faqala na'am, ya saya masih punya ayah dan saya masih punya ibu. Ayah saya masih hidup, ibu saya masih hidup. Faqala na'am, qala idza addaita haqqahuma, jika kamu melaksanakan hak keduanya, hak ayah dan ibumu, punya ayah punya ibu dan kamu laksanakan hak keduanya, wa at'amtahuma, dan kamu memberi makan keduanya. Sekarang ini banyak orang lupa, ya, cuma ingat kepada istrinya dulu, yang laki ini, ayahnya ibunya sakit gak mau tahu, ayahnya ibunya gak makan gak mau tahu, yang penting istri saya. Kamu dari mana asalnya? Iya, tanpa ada ayah dan ibumu gak akan ada kamu kan. Iya, mengapa kamu melupakan keduanya, hanya ingat kepada istri kamu? Nggak boleh begitu. Kamu harus ingat kepada kedua orang tua kalau mereka masih hidup. Apakah ayah seperti saya ini, apakah ayah dan ibu saya makan di rumah? Apakah ayah dan ibu saya ini punya hutang? Sebelum meninggalnya saya urus semua. Saya bayarin semua hutang-hutangnya. Itu makanya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang berlipat ganda. Ya, nggak usah ragu kamu. Ya, mengganti hutangnya kedua orang tua itu, ya, dengan yang berlipat ganda. Allah menggantinya dengan berlipat ganda. Iya. Malah saya pernah, orang kampung itu nelpon saya karena guru saya, dia nggak pakai ini, nggak pakai ustaz, nggak pakai min, katanya, nih kita lagi merenovasi masjid, kamu mau bantu apa? Sedangkan pesantren baru itu, kalau nggak salah tahun 94 atau tahun 95 kan baru itu berdiri pesantren, tahun 93. Belum ada apa-apa, kita belum punya apa-apa. Ya, udah. Kebetulan saya punya rumah di samping rumah kiai itu. Kiai, masalah uang saya nggak punya dan lainnya belum punya. Tapi di samping rumah kiai itu kan ada rumah saya itu kiai, rumah peninggalan orang tua, itu rumah saya. Tapi kan disewa orang. Siapa yang nyewa? Nggak ada bicara dengan saya. Yang ambil duitnya siapa itu? Keluarkan. Yang nyewa mungkin dikeluarkan, dan rumah itu saya sedekahkan untuk masjid. Bayangkan rumah, orang ngomong semua, jangan main-main, rumahnya saya disedekahkan untuk masjid. Ya, rumahnya saja disedekahkan untuk masjid. Saya ada lagi yang nggak berani lah kalau orang. Saya punya Vespa satu-satunya. Ketika mendirikan pesantren punya motor Vespa satu-satunya, ya. Nggak punya motor lain saya. Ada kiai yang datang, Ustaz, saya lagi bangun pesantren, Ustaz minta bantuannya. Vespa yang saya pakai itu saya kasihkan dengan BPKB-nya dong. Begitu dikasihkan, bengong saya. Loh, kok saya kasihkan itu Vespa? Saya mau pakai apa? Akhirnya pakai jalan saya. Jadi ngantar anak jalan kaki, ngantar anak saya sakit jalan kaki ke William itu, jalan kaki dari sini. Karena jadi bodoh apa blow on saya itu nggak tahu saya.
motor satu-satunya, nggak punya motor lagi, saya kasihkan. Ini Ustaz, saya bilang, ini saya punya ini saja, nggak punya yang lain, ini BPKB-nya, ya ambil Ustaz, jual lah, barangkali laku, saya bilang. Nah, rumah itu juga, rumah itu peninggalan satu-satunya, saya kasihkan masjid, ambil untuk masjid, diurus dan dijual. Orang yang beli suruh nemui saya di Bogor, datang dari kampung saya, datang, saya tanda tangan jual belinya itu. Udah, itu rumah saya sedekahkan untuk masjid, tahu gantinya, luar biasa gantinya. Iya. Hal laka walidun wa walidah, apakah kamu punya ayah dan ibu? Faqala na'am. Qala idza addaita haqqahuma, jika kamu laksanakan hak keduanya, wa at'amtahuma laka bikulli luqmatin qasrun fil jannah. Kalau kamu ngasih makan keduanya, maka kamu akan mendapat untuk satu suap istana. Qasrun itu istana, fil jannah, di dalam surga. Berapa suap kamu ngasih makan kedua orang tua? Berapa suap? Satu suap, satu istana. Laka bikulli luqmah, maka untukmu bagi setiap suap qasrun fil jannah. Apa qasrun? Istana di surga gantinya. Mungkin di akhirat, di dunia diganti oleh Allah. Ya, Allah tuh maha adil. Ya, Allah tuh pemurah. Ya, Allah yang hanya ngasih rezeki, mohonlah kepada Allah. Ya, jangan mohon kepada yang lain. Ya, dan kamu anak-anakku jangan heran kepada kekayaan orang-orang non-muslim itu. Saya nggak heran kekayaan orang muslim itu, karena nanti kekayaan orang muslim itu akan menjadi bahan bakar untuk dirinya. Siapa yang kaya sekarang? Non-muslim sekarang. Anggap sekarang siapa yang kaya non-muslim itu? Haritano. Haritano tahu? Tahu Haritano? Oh, luar biasa. Punya 4 pemancar TV. Satu RCTI, dia yang punya tuh Haritano itu. Yang kedua Ainos, dia yang punya. Yang ketiga MN3 udah. Yang keempat G, nah GTV, dia yang punya 4 siaran TV itu. Ya, 1 tahun berapa triliun gitu untuk iklannya saja. Iklan kan bayar itu. Iklan itu triliunan itu, ya bertriliun-triliun gitu. Nggak usah heran kekayaan mereka itu nanti akan menjadi bahan bakar untuk mereka sendiri. Saya juga, ya kalau muslim itu kaya bagaimana, nggak usah diheranin. Ya, nanti akan menjadi bahan bakar. Ya. Makanya kalau kamu betul-betul mampu dan memberi makan kepada kedua orang tua, ingat nanti kalau sudah kaya ya ingat orang tua, jangan ingat istri melulu, istrinya terus diingat, yang orang tuanya nggak pernah diingat. Maka kamu akan dibalas oleh Allah untuk setiap suapnya. Luqmah itu setiap potongan, ya, setiap suap. Apa namanya, dibalas dengan apa? Qasrun, istana di surga. Ja'a rajulun aidan faqala, datang seorang laki-laki juga ya, kepada Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, lalu berkata, ya Rasulullah,
innali walidatun, sesungguhnya ya Rasulullah aku mempunyai ibu. Saya sudah meninggal tapi ibu masih hidup. Aku mempunyai ibu ya Rasulullah. Unfiku il alaiha, aku memberi nafkah ya Rasulullah. Setiap bulannya aku kasih, setiap harinya aku kasih makan, apalagi setiap bulannya. Wahia tu'zini, tapi dia menyakiti aku ya Rasulullah, memaki-maki aku, mencela-cela aku, menjelekkan aku. Tu'zini, menyakiti aku ya Rasulullah. Bilisannya, saya yang memberi nafkah ya Rasulullah kepada ibu saya, memberi segalanya kepada ibu saya, tapi menyakiti aku ya Rasulullah, menyakiti saya ya Rasulullah dengan lidahnya. Maka aku harus bagaimana ya Rasulullah? Aku harus berbuat apa ya Rasulullah? Nah, karena ibuku sudah saya kasih semuanya tapi tetap menyakiti aku ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addi haqqaha, ya, laksanakan kewajiban kamu terhadap ke ibumu, ya, hak ibumu laksanakan, jangan sampai kamu kurangi. Ya, butuh baju kasih baju, butuh makan kasih beras, butuh apa saja kasih ibumu. Ya, addi haqqaha. Wallah, bersumpah Rasulullah, demi Allah, lau qata'atlah, maka jika ibumu memotong dagingmu, memotong tangan kamu, memotong kaki kamu, memotong leher kamu, lau qata'atlah, maka ma'addaita rub'a haqqiha, kamu belum melaksanakan seperempat dari hak dia. Anta wa maluka, kamu dan harta kamu milik kedua orang tua kamu. Sampai kalau ibu memotong kamu, kamu belum melaksanakan seperempat dari haknya. Coba bayangkan, motong itu, ya. Ama alimta, memang kamu nggak tahu apa annal jannata tahta aqdamil bahwasanya surga di bawah telapak kaki. Nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak. Nggak ada, pasti kaki ibu.